Beri aku 10 pemuda, akan aku habiskan kekuatan di seluruh dunia dan tidak akan mampu. Dan apa? Semangat pemuda adalah semangat berjuang. Pejuang kemerdekaan menurun menjadi pejuang mengisi kemerdekaan. Salamku. Dari SD SMP itu di tahun-tahun sebelum pergantian pemerintahan ya dengan pemerintahan Orde Baru itu memang ada pelajaran seni gitu ya. Jadi bukan ekskul kalau bahasa sekarang, tapi memang mata pelajaran memang. Sehingga murid itu diwajibkan milih. Dulu itu ada seni rupa, seni sastra, seni musik, seni tari, seni teater gitu ya. Nah, saya tertarik pada teater karena saya sebetulnya bukan tertarik untuk main atau enggak malah, tapi mengerjakan yang di belakang panggung. Saya senang banget bikin lampunya, bikin kostumnya, bikin populasi itu saya suka gitu yang karena saya ya kalau nyuruh orang tua saya dulu pendiam gitu ya, jadi gak banyak omongin, jadi orang melihat orang main drama itu malah takut ya kayak itu. Tapi ketika kelas berapa ya, kelas 2 SMK atau apa itu, saya dicerai tugas untuk jadi pembisik ya. Kalau dulu kan drama itu ada pembisik ya. Nah, peran utamanya itu sakit gitu pas hari hanya. Nah, saudara saya bilang, kami yang gantiin lo, kok saya lah, kamu kan hafal. Terus tiap hari bisikin, waktu itu main. Nah, ketika itulah saya temannya, walaupun gemeter nggak karuan ya karena nggak main. Jadi waktu itu, ya pas lucu kok orang ketawa terus tepuk tangan. Di situ saya mulai enak juga ya, pendek pakai. Kita kan mau nggak mau udah berpikir secara modern, yang nonton juga orang-orang modern semua ya. Nah itu yang kita dulu tidak hanya sekedar untuk menghibur ya, tapi ingin membuat supaya orang yang habis nonton itu ada sebuah kesadaran yang mungkin membuat juga, karena di daerah juga banyak grup-grup teater yang kadang-kadang kita takut itu apa bisa terus mereka. Waktu kami keliling itu mereka mandek semua kok ya, Indonesia sulit main teater. Kami mencoba mengajak mereka untuk dapat teater itu, nggak usah diukurnya yang ibaratnya roh apa aja lah, cak. Jadi terus ambil aja cerita-cerita yang kita punya, itu yang kita suka. Akhirnya ngomong mereka akhirnya ya jadi apa ya cerita, waduh banyak banget sih cak. Akhirnya malah bisa mengemas cerita untuk anak-anak khusus atau remaja gitu. Nah dari keliling yang 10 tahun kemudian selanjutnya itu udah mulai menggali cerita Nusantara sendiri. Kehabisan rasa begini lama-lama menulis sendiri akhirnya gitu. Jadi banyak tulisan-tulisan yang kita yang bicara masanya gitu, pada zamannya pentas itu terjadi. Hal pertama malah saya musuhan sama dia. Jadi karena dia kan waktu kita masuk teater itu dia nggak ada, dia lagi pulang ke Solo atau apa, jadi kita udah masuk. Tentu kita kan nggak tahu ada dia di grup itu. Tiba-tiba dia datang suatu saat, dia terus bilang, ngapain sih masuk ke sini? Mau cari cowok? Gue bilang gitu, nggak ada ya cowok di sini, jelek-jelek semua, nggak mau. Oke ya, gue terus tahu tuh orang gue benci banget gini gitu. Terus akhirnya teman. Terus dia kok ulet gitu, pekerja keras, dan dia benar-benar suntuk dengan teater itu gitu. Jadi kayaknya profesional banget gitu. Nah kita bikin teater itu juga dia orangnya keras banget gitu. Dia mau ini harus. Nah saya terinspirasi dari dia.
dan saya juga orangnya kan penuh tantangan. Kalau ditantang saya harus gitu. Saya karena senang tantangan juga gitu. Jadi dia juga begitu. Itu gini-gini. Iya, kita harus udah gitu aja. Nah, dia juga gitu. Gimana? Ruth bikin sekarang surat 100 biji. Dia bikin bener 100 biji. Tek tok. Mesin tik lama itu salah sobek kan. 10 tahun pertama itu benar-benar itulah orang buta mata hutan. Itu luar biasa. Tapi karena banyak hasil bisa dicapai kan ya. Karena selama mereka mengajarkan ya ke saya itu menjadi drama teater Bering yang pertama yang sangat digemari karena ada satu ucapan Ferran yang Sukara bisa asal mau. Nah, itu menjadi filosofi kehidupan teater Film sampai sekarang. Jadi kita nggak boleh mundur, nggak boleh jadi maju terus. Itu yang membuat bertahan terus menerus sampai 51 tahun ini. Jadi kalau udah masuk jadi seniman, kamu jadi perintis kamu. Nah, kalau seorang perintis itu nggak pernah ngeluh. Gitu. Ya, namanya perintis kok, buka jalan. Kalimat yang kedua dilanjutkan, seniman adalah bergerak dan menggerakkan. Nah, biasanya yang susah yang menggerakkannya ini. Dia hanya bisa bergerak sendiri tapi nggak menggerakkan orang itu. Nah, salah satu caranya ya bikinlah pertunjukan yang membuat orang tergerak. Gitu. Bukan hanya pengen nonton, tapi saya pengen main. Kalau papa tuh mungkin nggak ada yang tahu ya. Papa itu pendiam banget, pemalu banget. Terus dia tuh nggak komunikatif orangnya, bener-bener diem aja. Dia selalu bikin jurnal. Waktu kecil dia tuh selalu buku jurnalnya, buku sambil di depan tamannya tuh dia buku berkutat dengan tulisan tangan. Habis itu aku gedean dikit tuh kalau nggak salah mesin tik deh, mesin tik. Terus lama-lama komputer yang CPU itu, akhirnya dia mulai pindah dari kebiasaannya yang nulis di luar, mesin tik dibawa keluar, sampai mulailah itu kayaknya era kantornya dia tuh. Nah, semenjak dia punya kantor itu tuh dia mengisi kantornya dengan, kalau sekarang namanya apa ya, benda-benda spark joy gitulah. Dia lumayan pengumpul, lumayan hoarder. Jadi dia tuh nggak masalah untuk pergi dari mana bawa pulang souvenir apa, dan itu rata-rata bukan benda yang valuable gitu. Jadi benar-benar benda-benda yang punya cerita gitu buat dia. Jadi kalau dilihat dari luar ya adem ayem aja, tenang-tenang aja. Tapi kita ngobrol dengan dia, kita lihat dia ini kerjanya bagaimana, baru kelihatan kekerasannya gitu, kekerasan hatinya. Hebat sekali dia, kekeh sekali dia, teguh sekali, kuat sekali. Ya, dia sebagai suami ya dia sampai sekarang sih, walaupun kita kayak masih terbawa yang kayak dulu kita kerja sama, dia nganggap saya tetap adalah penjual dan saya nganggap dia yang buat produsen gitu. Jadi pandangan itu nggak berubah gitu, walaupun iya ya dia suami aku gitu. Jadi dia nggak pernah marah ya, orangnya nggak pernah marah. Dia sangat sayang sama anak. Ya kita kan 7 tahun baru dapat anak. Jadi segitu dapat ya sayang banget. Gimana gitu sayang banget. Kayaknya apa aja deh, lu mau apa aja, nggak akan kita abaikan gitu. Walaupun belum tentu dapat yang kayak gitu, tapi paling tidak yang menyamai itu gitu. Dari situ tuh kita ngeliat, oh ternyata bokap itu interaksi sama murid-muridnya tuh beda sama kita. Dia tuh nggak pernah ngajarin kita, dia tuh pemalu banget dan nggak pernah passing, kamu harus gini harus gitu tuh nggak pernah. Tapi di dunia yang dia bangun itu, teater itu, ternyata dia tuh
speaker banget gitu. Dia ngomong ini, semua orang nanya dia jawab. Itu tuh dua sisi yang aku nggak pernah, mungkin orang lain yang nggak pernah lihat, aku selalu lihat itu. Useful aja gitu, orangnya tuh selalu mencari apa yang orang lain butuh, and then dia sediain gitu. Dan itu beda banget sama yang kita lihat sama anak-anak teater yang katanya dia memberikan mentor hidup, memberikan itu, kita tuh kayak, hah? Itu siapa bapak kita gitu. Terus sampai ada orang-orang dulu tuh sempat kayak orang-orang interview dari stasiun TV apa gitu, kayak emang dia ngapain sih gitu kan. Kita mikirnya kan dia cuman kayak gitu-gitu doang gitu hidupnya. Nggak tahu, kalau kita tahu dia manggung, mentas, tapi nggak tahu apa sih dampaknya gitu buat orang sampai dia jadi seseorang yang penting gitu. Pak Rudolf itulah yang ngajar aku gitu. Jadi bukan ngajar begini lo anak-anak gitu, tapi dari tindak tanduknya sendiri, dari perilakunya setiap hari gitu. Itulah aku belajar, misalnya marah gitu, marah nggak, aku nggak marah, aku jadi nggak mencak-mencak lagi. Aku marah juga diarahkan ke arah yang baik, dan itu kekuatan yang tersembunyi itu loh, aliran sungai yang deras tapi tersembunyi itu loh, itu yang sebetulnya yang diajarkan oleh Pak Rudolf gitu loh. Saya memang kayaknya bergantung banget sama dia gitu. Segala hal yang kecil-kecil dia bisa tanggulangin terhadap aku. Sampai saya tuh kan kalau mikir gini, kayaknya nggak mungkin kalau dia nggak ada, aku nggak tahu kayak apa gitu. Karena dia benar-benar kayak obat gitu, aku tergantung. Sebetulnya bukan bertahan ya, tapi mengalir terus, karena semakin banyak yang kita lihat kan, prinsipnya kan dasarnya berteater, akhirnya ya mungkin memilih ini karena banyak hal. Saya itu senang keluyuran itu, banyak hal yang saya dengar, saya lihat, pengen bercerita ke sebanyak-banyaknya orang. Jadi ketika sudah main drama banyak tuh, ini memang ruang yang paling bagus untuk ngomong, untuk bercerita. Dia tanya ke kita yang sudah tua ini, kemana Pak mencari guru bangsa? Atau memang masih perlu guru bangsa? Atau memang itu sangat diperlukan sekali, harus dicari, harus ada, supaya ada perubahan-perubahan yang terus-menerus, yang akhirnya bisa kita semuanya mencapai kemerdekaan yang dicita-citakan, yaitu mensejahterakan bangsa. Aduh, belum sejahtera ya kita ya. Secara politis mungkin, secara ekonomi yang orang tinggi-tinggi, yang ekonominya sudah hebat mungkin, secara para cerdik pandai mungkin, tapi secara kenyataan, wah, ini yang masih menjadi kontroversi, terus bertengkar, terus berdebat, tapi tidak pernah ketemu. Dan ternyata anak ini benar, kita memang mencari guru bangsa. Ayo kita cari kemana? Saya tahu, pergi.